بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الأخوة rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita menjadikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang segala kenikmatan dan karunia dilimpahkan kepada kita, khususnya pada kesempatan pagi hari ini dengan izin Allah dan taufiknya kita masih dimudahkan untuk bisa menunaikan kewajiban kita dari salat subuh dengan berjamaah. Kemudian kita melanjutkan kembali dari kajian kita. Mudah-mudahan itu semuanya akan semakin menambah beratnya timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga semakin bisa mengoreksi dengan apa yang kita lakukan dalam pengabdian dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kemarin sudah kita bahas kita mulai di mutamathilah, juga dengan perbedaan bacaan pada satu ayat atau dua ayat di surat Al-Haqqah. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultani. Berikutnya kita masuk pada bagian yang kedua adalah mutajanisan. Mutajanisain, ya. Ini yang tajanus. Yang dimaksud dengan mutajanisain adalah dua huruf yang sama makhrajnya dan berbeda sifatnya. Dua huruf yang sama makhrajnya, tempat keluarnya, tapi berbeda sifatnya. Kalau kemarin sama makhraj dan sifat atau huruf yang sama persis. Mutajanisan adalah dua huruf yang sama makhrajnya, akan tetapi berbeda sifatnya. Dan ini juga sama seperti pada mutamathilain yang terbagi menjadi mutajanisain shaghir, mutajanisain kabir, dan mutajanisain mutlaq. Dengan kaidah sama bahwasanya yang shaghir adalah huruf pertama disukun, huruf kedua berharokat. Kemudian yang kabir adalah sama-sama keduanya berharokat, dan yang mutlak adalah yang pertama berharokat dan kedua disukun. Adapun yang pertama rinciannya dari mutajanisain shaghir ini di mana huruf yang pertama disukun dan huruf yang kedua berharokat, maka hukumnya sama seperti pada samatul, ya. Hukumnya diidghamkan, yakni hazfu al-harf al-awwal ila harf al-thani bi syaddah. Dibuang huruf yang pertama dan dimasukkan kepada huruf yang kedua dengan tasydid, dengan ditambah syaddah. Seperti dal bertemu dengan ta. Ini diantaranya. Yang pertama, dal yang sukun bertemu dengan ta. Seperti pada lafaz, pada ayat
La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Qad tabayyana. Dal disukun dengan ta yang berharokat. Kita sudah mengerti di bab makharij, dal dan ta satu makhraj. Dal, ba dan ta. Wa wa dal wa ta min huwa min ulya sanaya. Ba, dal dan ta. Ya. Ini yang pertama, dal sukun bertemu dengan ta. Laqad kitta tarkanu kitta. Idta. Laqad kitta. Ya. Ini juga diidghamkan dan huruf yang pertama kepada ta yang berharokat. Ini satu. Ya. Dal sukun bertemu dengan ta. Kemudian yang kedua kebalikannya. Ya, ta sukun bertemu dengan dal. Ya. Ta yang disukun bertemu dengan dal. Ya. Ini juga diidghamkan. Seperti pada lafaz ujibat da'watukuma. Ujibat da'watukuma, maka ta diidghamkan kepada dalnya. Ujibat da'watukuma. Atau seperti pada ayat wadzab. Ini pada ta dengan ta ya. Sekarang ta dengan dal, nanti ketemu dengan yang berikutnya ya. Ta dengan ta ya. Ini yang kedua dulu ya. Dal atau ta sukun ketemu dengan dal. Kebalikan dari yang pertama. Pertama tadi dal sukun ketemu dengan ta. Yang kedua ta yang disukun ketemu dengan dal. Maka ini diidghamkan. Kemudian yang ketiga, ta sukun ketemu dengan lo ya. Ta yang disukun ketemu dengan lo. Ini sekitar dal, ta dan lo ya. Wadzab ta'ifah. Wadzab ta'ifah. Wadzab langsung. Wadzab ta'ifah. Berbeda ketika ta bertemu dengan ta. Kemarin kita sudah bahas ya. Ini juga idgham, tapi idgham yang naqis ya. Idgham yang naqis. Ini ya, yang ketiga, ta sukun bertemu dengan ta. Tajanus. Satu makhraj dengan beda sifat. Kemudian yang keempatnya ta bertemu dengan ta, kebalikannya tadi ya. Ta sukun bertemu dengan ta. Seperti pada yang kemarin sudah kita bahas. Maka namun di sini idghamnya naqis. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak. Ya. La in basatta. Idgham tapi idgham yang naqis. Ini tidak kamil, tidak sempurna. Dengan sifat isti'la dan isbaq yang ada pada ta yang sudah kita bahas. Ini yang keempat. Ulangi lagi, yang pertama dal bertemu dengan ta, yang kedua ta bertemu dengan dal, kemudian yang ketiga ta bertemu dengan ta, yang keempatnya ta bertemu dengan dal, dengan ta. Satu makhraj antara ta, dal dan ta.
Wa-dha'u wa-dzal wa-ta minhu wa min ulya tsanaya. Kemudian berikutnya antara wa dengan za. Ya. Wa dengan za. Wa-dha'u wa-dzal wa-ta lil ulya. Wa, zal dan ta ini juga satu makhraj. Nah, ini tajanus sama makhrajnya berbeda sifatnya. Yang kelima, zal yang disukun bertemu dengan wa yang berharokat. Zal yang disukun bertemu dengan wa yang berharokat. Seperti pada lafaz il-walamu anfusahum. Il-walam. Kan ini langsung diidghamkan. Bukan il-walamu. Ya. Ada zal yang disukun bertemu dengan wa. Ya. Ini yang kelima dari mutajanisain. Kemudian kalau kebalikannya kayaknya nggak ada ya. Wa bertemu dengan zal, tidak ada. Kemudian qaf dengan kaf. Qaf dengan kaf, nah, kemarin sudah kita bahas apa yang diingatkan oleh Al-Jazari rahimahullahu taala. Nakhluqukum pada lafaz nakhluqukum. Qaf yang disukun bertemu dengan kaf dalam satu kalimat nakhluqukum. Dan ini untuk riwayat Hafiz ada dua taujih. Boleh dengan idgham yang kamil dan boleh dengan idgham naqis. Ya. Idgham kamil langsung nakhluqukum mutajanis. Atau dengan idgham naqis nakhluqukum. Alam nakhluqukum. Ya. Ini yang ke-6 ya. Kemudian sa dengan zal berikutnya ya. Sa dengan zal ini juga satu makhraj. Wa wa zal sa lil ulya. Wa zal dan sa. Pada lafaz wa yalhaz zalika wa yalhaz zalika. Sa yang disukun bertemu dengan zal juga dibaca idgham. Ya. Namun juga untuk hafaz ada dua taujih. Boleh dengan idgham yang pertama, yang kedua boleh dengan izhar. Ya. Pada yalhaz zalika. Ya. Boleh dibaca dengan yalhaz zalika dan boleh dibaca dengan yalhaz zalika. Diizharkan ta-nya. Diizharkan huruf yang pertama. Ini pada riwayat Hafiz An-Asim ya. Kemudian yang ke-8 ya. Yang ke-8 pada ba dengan mim. Ba dengan mim juga satu makhraj dari syafatain. Ya. Di syafatainil waw ba'un mimu. Di syafatainil waw ba'un mimu. Waw, ba dan mim. Dan ba dan mim juga satu makhraj, sama-sama huruf syafatain. Ya. Ba dan mim. Pada lafaz irkab ma'ana. Ya, irkab ma'ana. Ini idgham mutajanisain. Juga untuk hafaz ada dua taujih. Ya. Boleh dibaca idgham irkam ma'ana. Hilang ba-nya. Dan yang kedua dengan dibaca izhar pada ba-nya. Irkab ma'ana. Ya.
Ini yang ke-8 ya. Dan ini yang mutajanisain shaghir ya. Jadi yang pertama adalah tadi dal bertemu dengan ta pada lafaz kita dan qad tabayyana. Kemudian yang kedua kebalikannya, ta bertemu dengan dal pada lafaz ujibad da'watukuma. Yang ketiga ta bertemu dengan ta idgham pada lafaz waddaq dhaifah. Dan yang keempatnya dha bertemu dengan ta pada yang sudah kita bahas pada lafaz ahattu basatta ya. Ini ada dua tauji, dibaca dengan idgham kamil atau idgham naqis ya. Dan ini idgham naqis ya. Dibaca idgham naqis, idgham kamil tidak ya. Pada basatta dan basatta dan ahattu ya. Ini dibaca dengan idgham naqis saja untuk riwayatnya Hafiz ya. Kemudian yang kelimanya dal atau za ya, zal ya, bertemu dengan tadi sudah ya, ba yang keempatnya, za yang kelimanya zal bertemu dengan wa ya, za wa pada lafaz iwalamu, zal bertemu dengan wa. Kemudian qaf bertemu dengan kaf pada lafaz nakhluqukum. Nah, kemarin sudah kita bahas. Ini dua tauji, idgham kamil atau idgham naqis. Kemudian ta dengan zal pada yalhaq zalika. Ini juga dua tauji antara izhar dengan idgham. Juga pula pada ba dan mim pada lafaz irkab ma'ana. Ini juga untuk Hafiz dan Asim, dua taujih dengan idhar ataupun dengan idgham. Ya. Yang kedua mutajanisan yang terbagi. Yang pertama shaghir ya. Bedanya sama dua huruf yang mutajanisan adalah al-harfani ya. Ittahada makhrajan wa ikhtalafa sifatan ya. Dua huruf yang sama makhrajnya dan berbeda sifatnya. Ini juga terbagi menjadi dua, menjadi tiga. Yang pertama adalah shaghir. Jika huruf yang pertama disukun dan kedua berharakat. Dan shaghir ini yang pertama tadi pada huruf ta, dal, dha ya. Ada ta sukun bertemu dengan dal ya, yang berharakat ya. Ta yang sukun bertemu dengan dal yang berharakat. Pada lafaz ujibat kemudian berapa kali keterangan. Dan ujibat
da'watukuma. Bab da'watukuma. Ujibat da'watukuma. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, balik ta. Ya. Dal yang disukun bertemu dengan ta yang berharokat. Ya. Pada lafaz laqad itta, laqad it, laqad itta. Juga qad tabayyana ar-rusyd. Satu kalimat berbeda kalimat qad tabayyana. Ada qad tabayyana ar-rusyd min al-ghayb. Kemudian yang ketiga, ta bertemu dengan lo yang disukun. Pada waddaq qaibah, waddaq qaibah. Ta yang disukun bertemu dengan lo. Jadi semuanya dibaca idgham dengan menghilangkan huruf yang pertama, dimasukkan pada huruf yang kedua dengan syaddah. Kemudian yang keempat, mo bertemu dengan ta pada lafaz nakhluqukum juga. Ini ada dua, ya. Boleh idgham pada ta dan batak ini pada lafaz batakta. Batakta dan ahattu. Ini dibaca dengan idgham naqis. Ada ini tidak, semuanya dibaca dengan idgham kamil. Ya. Idgham naqis dengan menambahkan sifat isti'la dan isbat pada boknya. Tidak ada. Kemudian yang kelima, ya, pada zal dan wa, kemudian dengan ta. Wa wa zal wa ta lil ulya aku makhraj. Pada zal bertemu dengan wa. Pada lafaz iwalam, bukan kata idgham kamil. Iwalam, kemudian yang keenamnya ada qaf ketemu dengan kaf. Ada lafaz nakhluqukum, nakhluqukum.
dengan dua bacaan di idgham kamil atau idgham nafis. Idgham kamil atau idgham nafis. Kemudian berikutnya pada zal atau sa dengan yang ketujuh sa dengan zal. Ada lafaz yalhad zalika, yalhad zalika. Ini antara idgham dengan izhar. Yalhad zalika idgham atau dengan yalhad zalika. Kemudian yang ke-8-nya pada ba dengan mim. Pada lafaz irkab ma'ana. Ini juga sama antara idgham dengan izhar. Dibaca irkab ma'ana atau dengan irkab ma'ana, itu apa variannya apa? Bisa dua-duanya. Baik, ini selesai yang pertama dari mutajalisan shaghir. Adapun yang kabir dan mutlak ini tidak banyak pembahasan, ya. Yang kedua pada mutajanisan kabir yang dua-duanya huruf berharokat, maka ini semuanya dibaca izhar. Demikian pula pada mutajanisan mutlak juga dibaca izhar. Seperti pada lafaz musyrif di surat Ar-Ra'd, ya, ayat yang ke-29, alladzina amanu wa 'amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Salihati tuba, ya, ba bertemu dengan ta bertemu dengan ta, ya. As-salihati tuba sama-sama berharokat. Kemudian juga dibaca izhar. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. Ya. Hanya di sini izhar perlu perhatian. Ta bertemu dengan ba dengan sifat yang berbeda. Ya. Alladzina amanu wa 'amilus salihati tuba lahum. Ya. Seperti ketika ta dan ta, ya, karena ta dan ta adalah makhrajnya sama tapi sifatnya sangat jauh berbeda, ya, sangat jauh. Imam ta adalah min aqwa al-huruf. Maka di sini perlu untuk kemudian memberikan hak sebagaimana mestinya. Ya. Baik, ini yang kedua dari tajanus kabir.
Kemudian yang kedua, tajanus yang mutlak pun juga sama, dibaca dengan izhar. Yang tidak banyak embatan. Seperti pada lafaz bima'in mahin, bima'in, bi dan ma, ba dan mim ya. Juga sama. Bima yashkur, ba dengan mim, ba disukun, mim ba berharokat, juga mim berharokat ya. Dua huruf yang sama makhrajnya, ini juga izhar ya. Yang kedua pada mutajanisah. Yang pertama kabir, yang kedua begini, yang kabir dibaca izhar. Kemudian yang ketiga yang mutlak juga dibaca izhar. Ini tidak banyak bahasa. Seperti pada lafaz tadi as-salihat, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati tuba lahum, tuba lahum, salihati tuba ya. Tak bertemu dengan bo sama-sama berharakat. Jadi bima'in mahin, ada mim dan ma, bima, bima yashkur. Selesai dari yang kedua. Kemudian yang ketiganya adalah mutaqaribain. Mutaqaribain. Mutaqaribain ini berbeda makhrajnya tapi berdekatan sifatnya ya. Ya. Dua huruf yang berbeda makhrajnya tapi sifatnya berdekatan. Dan ini juga sama terbagi menjadi tiga, antara shaghir, kabir dan mutlak. Cuman ini tidak begitu banyak pembahasan. Makanya yang jadi banyak pembahasan ini pada mutajanisain, shaghir dan pada mutamatsilain ya. Juga yang shaghir yang banyak pembahasannya. Dan ini kalau dimutlakkan mengatakan mutamatsilain, mutajanisain, yang dimaksudkan adalah yang shaghir tadi. Kemudian yang ketiga ini adalah mutaqaribain, dua huruf yang berbeda makhrajnya dan juga tapi berdekatan sifatnya. Ini sifatnya hampir sama. Terbagi menjadi tiga juga antara mutaqaribain shaghir, mutaqaribain kabir dan mutaqaribain mutlak. Seperti pada yang shaghir misalkan ta bertemu dengan ka ya. Ta bertemu dengan sa, ta bertemu dengan ta ya. Ini berbeda makhraj tapi sifatnya berdekatan ya. Demikian pula seperti misalkan uristumuha, ini juga dibaca izhar ya. Uristumuha
Dan untuk mutaqaribain ini pada tiga-tiganya sama-sama dibaca izhar, ya. Semuanya dibaca izhar. Kecuali ketika lam bertemu dengan ra, ya. Lam bagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Jazari rahimahullahu taala, qul rabbi, qul rabbi. Ini mutaqaribain. Ini mutaqaribain ala qaul Khalil bin Ahmad dan Sibawayh yang menjadikan makhrajnya lam dan ra itu berbeda. Tapi indal Farra ini adalah masuk dalam kategori tajanus, ya. Tajanus qul rabbi, qul rabbi. Jadi untuk untuk mutaqaribain baik yang shaghir, kabir ataupun mutlaq semuanya dibaca izhar kecuali pada lafaz qul rabbi. Itu saja. Seperti tadi yang pertama shaghir, yang mutaqaribain shaghir pada lafaz uristumuha, atau juga pada dal bertemu dengan ta juga, ini juga berbeda makhrajnya tapi berdekatan, taqarub sifat. Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wasanajzi syakirin. Ya. Pada dal yang sukun bertemu dengan ta dibaca izhar. Ini yang taqarub shaghir, yang pertama disukun, yang kedua berharokat. Balik kalau kemudian yang dua-duanya sama-sama berharokat, ada yang kabir, aula untuk kemudian diizharkan. Seperti pada dal, ada dal dengan shad. Naqidu suwa'al malik, naqidu juga sama-sama dari tarful lisan, da dan dekat, ya, dengan shad. Demikian pula dal dengan wad pun juga taqarub, sama-sama di lidah, ya. Hanya dal di tarful lisan, kemudian wad pada hafatul lisan, ya. Kemudian yang mutlak, ya, yang huruf pertama berharokat, yang kedua disukun, ini juga dibaca izhar. Pada lam dan nun ini juga berdekatan. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Qul lan, jadi lan yusibana. Pada lam dan nun kalau dibaca diizharkan yang pertama lamnya, ya. Nunnya karena nun sukun, ya. Bertemu dengan ya adalah idgham bigunnah. Hukumnya adalah dibaca izhar. Fawriba bainahum bisurin lahu bab. Fawriba ba, ya. Itu juga dekat, ya. Semuanya dibaca izhar kecuali pada tadi qul rabbi dan pada bal rafa'ahu Allah, ya. Pada lam ketemu dengan ra, ya. Lam yang sukun ketemu dengan ra di taqarub shaghir, ya. Maka ini
dibaca idgham. Bal rafa'ahu Allah qur rabbi wa qur rabbi zidni ilma wa qul rabbi pada taqarrub. Tapi pada lam yang sukun bertemu dengan ra tadi ini dari mazhabnya Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi dan Sibawayh atau jumhur ya. Kebanyakan jumhur ahli ada, ahli qiraat, maka ini masuknya dalam taqarrub shaghir. Mutaqaribain shaghir. Adapun mazhabnya Al-Farra ya, yang menjadikan lam, nun dan ra jadi satu makhraj, maka ini masuk dalam mutajanisain, masuk dalam kategori tajanus ya, karena sama makhrajnya. Adapun menurut mazhabnya jumhur ahlul ada, maka diantaranya juga Imam Syatibi dan Al-Jazari dalam hal ini ya. Ini adalah dua huruf ini masuk dalam atau dalam lafaz ini adalah masuk mutaqaribain shaghir karena taqarrub makhrajan wa sifatan ya. Berdekatan makhraj dan demikian pula sifatnya ya. Ini yang ketiga ya. Dan ketiga ini juga tidak banyak pembahasan kecuali pada lafaz qul rabbi dan bal rafa'ahu Allah, itu saja ya. Kemudian yang ketiga mutabaidan ini hampir tidak dibahas, tapi sekedar untuk pelengkap saja ya. Karena ada taqarrub ya, ada tabaud mestinya kan ya. Ya, sekedar pelengkap. Kemudian di sini tidak banyak dibahas ya. Dua huruf yang tabaud, jadi kalau sudah jauh makhraj dan sifatnya, buat apa yang juga tidak terlalu banyak pembahasan. Ini juga sama, shaghir, kabir, mutlak, hukumnya dari izhar bila khilaf, tidak ada yang sama. Ini hampir tidak dibahas. Kemudian disebutkan dalam hal ini karena untuk mengimbangi pada mutaqariban, ya, taqarrub. Baik, ini tiga hal yang dibahas oleh Al-Jazari rahimahullah ta'ala. Jadi kalau kemudian kita mau melengkapi, ini yang kedua ya. Kemudian yang ketiga adalah mutaqariban. Ini juga terbagi menjadi tiga, shaghir, kabir, dan mutlak. Ya. Shaghir seperti pada lafaz tadi, uritumuha. Kau yurid thawab ad-dunya. Urid Rumuha ya. Dan yurid thawaba ya. Yang kami naqaidu suwa'a pada, kemudian yang mutlak yang pada lan yusibana, lan dan nun. Dan semuanya dibaca izhar. Kecuali misalnya ada istisna, bila istisna ya,
pada abad bal rafa'ahu Allah, bal rafa'ahu Allah, bal kemudian juga qul rabbi. Ya, maka ini baca idgham. Idgham kana. Ini aja pengecualiannya. Ada mata faedah. Dan rafa'ahullah dan qul rabbi. Ada lam kemudian ra. Tentunya di sini adalah inda hafaz. Anda al-jumhur pada lam dan ra ini menurut jumhur. Adapun menurut pendapatnya Al-Farra, ya, maka ini masuk dalam mutajanisain. Masuk dalam tajanus. Ini yang mutaqaribain. Adapun mutabaidan ini yang berbeda makhraj dan sifatnya, maka semuanya dibaca izhar pada 3 keadaan. Tidak ada khilaf. Dengan ini selesai dari pembahasan 4 permasalahan mutajanisain, mutamathilain, mutajanisain, mutaqaribain dan mutabaidain. Yang Ibnu Jazari menjelaskan wa awwali mithlin wa jinsin insakan adghin ka qur rabbi wa balla wa abin fi yawmin ma qalu wa hum wa qul na'am sabbihu la tuzigh quluba faltaqam. Ini selesai sudah yang kita bahas dari mutamathilan, mutajanisan, mutaqariban dan mutabaidan. Dan kemudian yang keempatnya kalau kemudian dilengkapi sebagai pelengkap saja, ya, yang mutabaidan, ya. Ini tabaud. Maksudnya tabaud ini adalah jauh sama berbeda makhraj dan sifatnya jauh. Maka ini juga sama terbagi menjadi 3, shaghir, kabir dan mutlak, yang semuanya dibaca izhar bila khilaf, ya. Jadi tidak ada perbedaan, ya, untuk yang keempat ini. Adapun yang kedua, ketiga ini yang hanya pada ini. Bal rafa'ahullah dan qul rabbi saja. Kemudian yang pertama pada tajanus, ini pun juga yang banyak digunakan pada tajanus shaghir dan tamatul shaghir, ya. Dari yang sudah kita bahas ini. Itu di antara hal-hal yang perlu diperhatikan, ya. Dan sebagian memasukkannya seperti ini pada masalah gharib, ya. Pada masalah gharib, yakni lafaz-lafaz atau lafaz-lafaz yang itu gharib, artinya gharib ini asing, ya. Biasanya tidak dikhususkan pada bab ini, tapi dikumpulkan dalam gharaib, di bab gharaib, ya. Ini pada bacaan-bacaan yang memang berbeda. Tapi sini kita rinci mengikuti sesuai dengan bab yang dibawakan oleh Ibnu Jazari rahimahullahu taala. Baik. Selesai sudah, ya. Kita lanjut berikutnya pada bab wad dan wa. Kembali kepada wad dan wa, ya. Kembali kepada wad dan wa, ya. Dan bab ini tidak ada yang membahas kecuali Ibnu Jazari, ya. Dan ini bab yang sangat penting. Karena 2 huruf ini min khasaisil Arab, ya. Dari kekhususan orang Arab.
Dan ini termasuk dari pembahasan yang penting dalam ilmu tajwid, di mana Ibnu Jazari dalam bab ini pun juga mengingatkan kepada kita dari tempat-tempat yang sering tersalah kita dalam membaca Al-Quran. Nah, seperti mengucapkan wad dengan wa, yang kemarin sudah kita bahas, ya, atau dengan dal yang mufakham, ya. Atau juga seperti pada mengidghamkan wad pada ta, misalkan, ya, pada lafaz wa famanir turra, atau pada lafaz afaltum, afattum. Ini kalau kemudian dibaca dengan dal yang mufakham, mau tidak mau kan dibaca dengan idgham, ya, pada lafaz afaltum. Pada ayatul haji, pada ayat haji, ya. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. فَإِذَا أَفَضْتُم, ya. Kalau dibaca dengan dal mufakham, mau tidak afadtum, mesti kita dipaksakan untuk mengidghamkan. Famanir, nah dengan dal diberikan pula famanir qurra ghayra baghin wala 'adin fala isma alayhi. Kalau dibaca dengan dal yang mufakham, ini juga akan terbaca dengan idgham, dan ini tidak ada, ya. Yang ada zal dengan ta pada riwayatnya Ibnu Ayyash, ya. Dari Asim, bukan jalannya Hafiz, ya. Dari jalan yang kedua Ibnu Ayyash, ya. Zal dengan ta, seperti pada misalkan iltakhaltum, ya. Ini zal dengan ta. Ada lafatin istaqaltum, maka ini idgham. Yang pertama, kedua. Ini pada jalan Ibnu Ayyash, ya. Dibaca ittakhadtum, ya. Dibaca ittakhadtum. Adapun wad dengan ta, maka ini tidak ada idgham. Pada lafaz afadtum famanir turra, ya. Ini karena itu bab ini adalah bab yang cukup penting, ya. Dijelaskan oleh Ibnu Jazari rahimahullahu taala, bab wa dan wad, wa dan wad. Bagaimana di awal sudah kita pahami akan makhrajnya, ya. Demikian pula dalam sifatnya, ya. Dalam makhrajnya kembali kita masalah bahwasanya makhrajnya wad adalah min hafatil lisan ma'a ma yuhadhi min al-adras al-ulya, dari bagian pinggir lidah nempel ke gigi geraham yang atas. Ini wad. Sementara wa satu makhraj dengan zal dan ta. Wadha'u wa zalu wa ta lil ulya. Wa dari tarful lisan dengan ya wa, ya, za dan ta dengan tarfus sanaya al-ulya, ya. Ini makhrajnya wa, ya. Dengan sifat-sifat yang semuanya sama untuk wad dan wa ini. Kita lihat wad memiliki sifat jahr, ya.
Karena hamas bukan, ya. Mahmusuha fahattahu syakhsun sakata. Ini kan? Dan dad dan wa sama. Huruf-huruf yang jahar satu, ya. Sifatnya dua huruf ini sama jahar. Kemudian yang kedua juga rakhawah. Karena bukan huruf syiddah. Karena huruf syiddah ini syadiduha lafzu ajid qatin bakat, enggak masuk, ya. Maka dua sifat yang kedua sama-sama dari huruf rakhawah. Ini sifat pertama jahar, sifat kedua rakhawah, ya. Kemudian sifat yang ketiga isti'la, ya, sama-sama huruf isti'la. Wa sab'ul win khussa wadhin qid hasar, ya. Khussa wadhin qid hasar. Dua-duanya masuk di isti'la, ya. Sifat isti'la. Ini jahar, rakhawah dan isti'la. Yang keempat itba. Wasadun wadun dha'un wa'un mutbaqah. Dan wad dan wa masuk, ya. Sifatnya sama, ya. Nah, demikian pula ismat, ya. Dengan sifat ismat. Karena pada idla tidak, ya. Wa firra min lubbin, wa farra min lubbin, fa ra mim, ya. Nun lam da ba tidak masuk di sini. Maka 5 sifatnya sama. Dari sifat jahar, rakhawah, kemudian isti'la, itbaq dan ismat, ya. Ditambah pada huruf wad dengan sifat istitalah. Sifat istitalah yang ada pada wad, ya. Yang ini tidak ada pada wa, ya, maka sama, ya. Dan istitalah ini adalah terlahir dari makhrajnya yang panjang, ya. Karena makhrajnya dari hafatul lisan, hafatai lisan, dua sisi lidah, ya. Dua sisi lidah. Ini makhrajnya wad, ya. Sementara makhrajnya wa, tadi sudah kita bahas, yang kemarin juga sudah kita jelaskan. Maka di sini beliau menjelaskan qala wa wadu bi istiqalatin wa makhraji mayyiz min al-dha'i wa kulluha taji, ya. Wa dhadu bi istiqalatin wa makhraji, dan dhad dengan sifat istitalah dan makhrajnya mayyiz min al-dha', maka bedakan dari dha-nya. Bedakan mayyiz, yani bedakan dari dha'. Ini karena dua huruf ini memiliki sifat-sifat yang sama, ya. Memiliki sifat-sifat yang sama dua huruf ini. Dan kemarin juga sudah kita bahas, yang kita bacakan sedikit dari aqwal, ya, para ulama, baik dari kalangan ahlul lughah, kemudian ahli qiraat, tajwid, ahlul ada, demikian pula para mufassirin, juga fuqaha dan juga muhadditsin, baik dari kalangan mutaqaddimin, demikian pula dari kalangan mu'afirin, ya. Syekh Albani pun juga punya risalah dalam hal ini, ya. Di risalah al-qiraah beliau juga menjelaskan dengan dua huruf ini, ya. Ini merupakan min khasa'is al-Arab, ya. Dari kekhususan, ya, orang-orang Arab. Nah, maka ini beliau mengingatkan wa dhadu bi istiqalatin wa makhraji mayyiz min al-dha'i wa kulluha taji. Semua sifat yang sama, bedanya hanya pada makhraj dan sifat istitalah. Ini beliau dari Ibnu Jazari rahimahullahu taala dalam bait ini menjelaskan kepada kita perbedaan dua huruf ini antara dhad dan dha, di mana bedanya hanya pada istitalah dan makhraj. Di mana dhad adalah mustatilah, dari makhrajnya dua sisi lidah, sementara dha tidak demikian.
Maka dari makhrajnya wad dari hafatul lisan ma'a ma yuhadhihi min al-adras al-ulya. Ini. Adapun dha keluar dari tarful lisan dan atraf sanaya al-ulya. Dari ujung lidah dengan ujung gigi seri yang atas. Maka ketika huruf wad ini dikatakan as'abul hurufi nutqan, ya, merupakan huruf yang paling sulit, ya, untuk diucapkan. Maka penting untuk kemudian diingatkan itu banyak dari ahlul ada memberikan tanbih pada huruf wad ini. Adapun tentang hadis bahwasanya Rasulullah mengatakan ana ashahu man nataqa bil wad, ini tidak datangnya, ya. Hadis yang mawdu', hadis yang palsu. Bagaimana dijelaskan Ibnu Katsir, ya. Dan yang lainnya, ini hadis yang palsu. Katakan ana ashahu man nataqa bil wad. Jelas Rasulullah SAW jelas itu adalah yang paling fasih, ya. Tapi tentang hadis ini adalah lemah atau bukan lemah, tapi hadis ini adalah palsu, ya. La asla lahu, tidak ada asalnya. Namun tidak bersandar dengan itu. Kembalinya kepada apa yang dijelaskan oleh ahlul ada dalam masalah ini, ya. Maka wad khususnya adalah merupakan ashabul huruf. Tapi kalau kemudian dibaca dengan dal mufakham ini tidak dikatakan ashab, gampang, dha, ya. Karena gampang untuk mengucapkannya, ya. Karena dal kita punya. Kalau dibaca dengan dal yang mufakham dan itu dekat kepada kalau kemudian dibaca dal wadnya ini, maka mudah untuk kita, ajam pun juga mudah, ya. Maka dari sisi makhraj jelas itu adalah sangat berbeda. Untuk mengucapkan dhad dengan dal mufakham dan disebut yang waladhdallin, tidak ada yang kesulitan, ya. Ya, tidak ada yang kesulitan. Tapi ketika kembali kepada makhraj yang disebutkan, ya, wallahu min hafatihi waliyal adrasa min aysara ayumna, bahwa wad min hafatil lisan, min hafatil lisan, ya, dari kedua sisi lidah, yang kanan atau yang kiri, dengan menempel gigi geraham yang atas, maka ini split, ya. Apalagi kemudian dengan suaranya adalah sama dengan Allah, dengan Allah, ya. Maka Al-Jazari rahimahullahu taala mengingatkan kepada kita dengan dalam bait ini katakan wa'adu bi-istiqalatin wa makhraji mayyiz min al-ra'i wa kulluha taji. Wad dengan istiqalah dan makhrajnya, maka bedakan dari wa. Kalau kemudian sulit, maka kemarin sudah kita bahas dari aqwal para ulama, mimma yuktafaru bihi, dari sesuatu yang dimaafkan, dari hal yang dimaafkan manakala tidak mengucapkan wad sesuai makhrajnya karena sulitnya. Ini karena sulitnya dengan misalkan terbaca dengan wa, dan semuanya menjelaskan itu dengan wa, tidak ada mengatakan dengan dal. Padahal suara yang keluar kalau umumnya adalah dengan dal yang mufakham, dhad waladhdallin. Kalau dibaca dha waladhdallin, ini tentunya akan persamaannya itu dengan dal, ya, bukan dengan wa, ya. Dan dal tidak ada satupun yang mengatakan itu dari para ulama. Dan di sini kita lihat mayyiz min al-wa'i, bedakan dari wa, bukan dari dal, ya. Ini yang ditambah. Kemudian dalam
kitabnya An-Nashr fi Qira'at al-Ashr ya, Ibnu Jazari juga mengingatkan di sini dinukil qala, dia mengatakan wawadu infarada bil istiqalah, dan wad menyendiri dengan sifat istiqalahnya. Walaysa fil huruf ma ya'thuru 'ala al-lisani mithluhu. Tidak ada dari huruf-huruf hijaiyah yang lebih sulit bagi lidah untuk mengucapkannya daripada huruf wad ini. Fa inna alsinatan nasi fihi mukhtalifah. Maka lidahnya manusia dalam mengucapkan huruf dhad ini bermacam-macam. Wa qalla man yuhassinuhu atau ma yuhsinuhu man yuhsinuhu, sedikit yang bisa bagus. Katakan qalla man yuhsinuhu. Ini beliau mengatakan wa qalla man yuhsinuhu, sedikit sekali yang bagus dalam mengucapkannya. Fa minhum man yukhrijuhu dha'an, sama dha tidak dalan ya. Di antara mereka ada yang mengeluarkannya dengan dha, mengeluarkan dha ini dengan dha. Wa minhum man yukhrijuhu bidzal, ini sejenis. Di antara mereka juga ada yang mengeluarkannya dengan zal. Ini tidak disinggung dal sama sekali ya. Wa minhum man jalahu laman mufakhkhama, ada yang menjadikannya seperti lam yang mufakhkham ya. Walau gimana lam mufakhkham, saya enggak paham ya. Atau dengan dha ya, dha ada dengan dha, walau ada juga seperti itu. Ini Mesir biasanya. Ini lahjahnya, logatnya Mesir gitu. Dan beliau katakan wa minhum man yushimmahu zai, terasa seperti ada zai. Wa kullu dzalika la yajuz, semuanya ini tidak boleh. Hanya sekali lagi pada wad dengan wa atau dengan zal ini memang suaranya dikatakan fis samai syai'un wahid. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan itu di fatwa ya. Fis samai syai'un wahid. Dan nanti insyaallah kita coba buka itu ya. Bagaimana aqwal mereka ya. Ini fis samai syai'un wahid. Ini kalau dikatakan fis samai syai'un wahid, apalagi kalau dibaca dengan dal, ini sudah enggak wahid ya. Sistem kalau dibaca dengan dhad, waladhdallin dengan wa, beda ya. Al-zalimin bidhanin dengan bidhanin sudah beda kan. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin dengan bidhanin. Ini sudah beda. Disami mukhtalif. Ya. Di sini. Tapi dikatakan disami syai'un wahid ya. Terdengarnya adalah sama karena merupakan jenis yang satu kepada jenis yang lain. Ini Allah dengan Allah ya. Maka beliau mengatakan ini wa kullu dzalika la yajuz. Ya, karena itu butuh kepada latihan. Kembali apa yang beliau katakan, walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhatu mri'in bi fakkihi. Kita mesti latihan. Kalau kau tidak bisa, yang jelas kita sudah berusaha. Ya. Memang sekali lagi sesuatu yang sulit ya. Maka di sini khasa'is huruf dhad ya. Pertama dikatakan itu min ashabil huruf. Ya. Ini adalah min khasa'is al-arab. Dikatakan ashabul huruf merupakan huruf yang paling sulit diucapkan oleh lidah, umumnya lidah. Ya. Maka kalau kemudian dibaca dengan dhad ini tidak lagi dikatakan ashabul huruf. Ya. Kemudian yang kedua, di mana para ulama ketika membaca huruf dhad ini adalah dengan wa bersamanya dengan dhad, tidak ada yang menyebutkan dengan dal. Padahal yang sering kita dengar adalah dengan dal yang mufakham, dhalin. Dan di sini juga kita Ibnu Jazari
pun mengatakan seperti itu. Dan juga kita dari kemarin yang kita baca sedikit pun juga demikian, ya. Maka ini tapi ya terserah ini yang sepanjang yang saya pahami dan sepanjang yang saya pelajari. Meskipun pertamanya saya juga termasuk yang ngeyel, ya. Masa iya, ya. Tapi setelah membaca banyak literatur, banyak maraji ini, ya memang seperti itu dari aqwal para a'immah, baik dari kalangan ahli lughah, kemudian juga ahli tajwid, ahli qiraat, kemudian mufassirin, fuqaha, dan juga dari kalangan muhadditsin. Semuanya juga besar sebagaimana dikumpulkan oleh Syekh Abdullah. Maka ini sesuatu yang masih kita terima, ya. Apalagi kita juga orang yang mau dibelain itu juga buat apa, ya. Kali ini semuanya adalah dengan dalil-dalil yang cukup kuat kali ini. Meskipun saya pernah juga ngeyel pada seorang ketika dikatakan bahwa ini Syekhul Islam mengatakan itu bukan marji, bukan rujukan, katanya gitu. Ada seorang ketika saya pernah seorang Syekhul Qurra juga, ya. Seorang qari, bukan Syekhul Qurra, ya, bukan. Dia seorang qari, ya. Saya ingatkan itu. Jadi saya dapatkan seperti ini. Yang bodoh saja, ya. Saya hanya sekedar baca, ya. Jawabannya dengan jawaban yang ilmiah, ya. Bukan dengan jawaban yang ilmiah. Tapi dengan itu bukan standar, itu bukan. Jadi sepertinya malah kemudian melecehkan kepada para a'immah, ya. Maka sudah mengatakan ini bukan dikatakan bukan rujukan, ya. Sementara kita tahu Mujadali sendiri yang merupakan rujukan dalam masalah ini pun juga mengatakan demikian, ya. Wallahu ta'ala. Maka rahimahullah, satu masalah ini adalah masalah mungkin untuk kemudian kita bahas bagaimana Mujadali rahimahullah ta'ala mengingatkan kepada kita. Wadhadu bi istitalatin wa makhraji mayyiz min al-dha'i wa kulluha taji. Berikutnya beliau menjelaskan dari lafaz-lafaz yang ada dalam Al-Qur'an untuk kita latihan. Melatih dengan huruf wa dan juga huruf wad, ya. Ya. Ini semuanya wa ini semua wa yang ada dalam Al-Qur'an beliau sebutkan semuanya pada bab ini, ya. Supaya apa? Supaya jangan dibaca wad, tidak juga wad kemudian dibaca dengan wa, ya. Ini beliau memberitahu mengingatkan pada kita. Fadhani dhilla dhuhri 'azma al-hifzi ayqiz wa anzir 'azma dhahri al-lafzi. Ini pada lafaz al-dha'n. Pada di surat Nahl, yauma dha'nikum wa yauma iqamatikum. Yauma dha'nikum. Al-dha'n. Kemudian dhilla, ini dhalla, dan ini banyaknya. Dhillan dhalila wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa dhallalna, dari tarful lisan dengan tarf sanaya al-ulya. Wa dhallal, dan ini ringan, ya. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى. وَظَلَّلْنَا يَوْمُ ظُلَّةٍ, dan semua tasrifan daripada walla yadhillu. Ini yang kedua. Kalau dha'n satu saja di dalam Al-Qur'an. Yauma dha'nikum wa yauma iqamatikum di surat An-Nahl. Kemudian dhillal zuhri. Al-zuhri ini waktu zuhur, zahira. Ini juga di surat An-Nur, ya. Waktu aurat, ya. Di waktu zuhur. Dan ini hanya 2 tempat saja dalam Al-Qur'an. Tidak ada la thalitha lahuma.
tidak ada yang ketiganya. Satunya di surat An-Nur, dan yang kedua di surat Rum, ya. Pada lafaz Zahirah di surat Nur. Wa hina tad'una thiyabakum min al-zahirah. Zahirah. Wa hina tad'una wajib, ya. Wa hina tad'una thiyabakum min al-zahirah. Ini satu. Kemudian yang kedua, wa hina tuzhirun di surat Rum, ya. Fi dha'ni dhilla dhuhri awmal hifzi, ini pada al-zahr. Kemudian uzma dari al-azamah, azim, dan ini banyak dalam Al-Quran, ya. Dari azamah, syai'un azim, inna zalzalatas saati syai'un azim, inna zalzalatas saati syai'un azim, huwal aliyyul azim, al-ali al-azim, a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu, a'zamu darajah, mailan azima, jadi azma. Pokoknya semua tasrif atau semua pecahan kata dari azma, ya. Uzma yang keempat, ya. Dha'n, dhilla, zuhri, uzma, al-hifzi. Hifzi dari hafiza yahfazu hifzan, ya. Pada wallahu khairun hafiza, wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin di surat Yusuf, ya. Wa ma ana 'alaikum bihafiz, wa ma ana 'alaikum bihafiz. Kemudian juga di surat di ayat kursi, ya. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, wala ya'uduhu hifdhuhuma, ya. Pada hifdhuhuma ini yang kelima, ya. Dha'ni dhilla dhuhri 'azmil hifdhi, dan semua yang dan ini banyak, ya. Lafaz hafizah ini banyak, ya. Semua dari lafaz azam, dari yang uzma bermakna al-azamah, azim. Dan ini banyak dalam Al-Quran. Kemudian yang hifaz ini juga semua yang yang sesuai dengan yang tasrifan daripada hafizah yahfazu. Baik, ya. Barangkali ini dulu, ya. Kayaknya sudah mulai lisannya mau kerja. Baik, ini dulu, insyaallah kita lanjutkan nanti pada asar insyaallah taala. Mudah-mudahan apa yang kita bahas akan memberikan faedah. Wallahu ta'ala wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan.